harus tegak. Gini coba. Berat nggak? Nah, berat nggak? Nah, ya kan? Bisa ini aja udah cukup melatih otot paha atas dengan otot betis. Cukup untuk Bapak Ibu yang osteoartritis ya, yang radang sendi, yang lututnya sakit. Memang olahraga itu tidak boleh sembarangan. Ada postur-postur yang harus disarankan. Kalau untuk kaki ada yang suka sakit pinggang, ya ini kursi bisa digunakan. Kursi tentunya turun tidak sembarangan begini dong, ya kan? Mau tanya dok, saya ini ada syaraf kejepit. Cuma alhamdulillah sudah berkurang ya. Cuma dengan adanya riwayat saraf kejepit kan tadi dokter bilang untuk angkat beban kayak gitu ya. Nah cuma kalau saya ini jadi rada ngeri gitu dok. Kalau misalnya mau ngangkat-ngangkat takutnya nanti kumat istilahnya ya. Karena kayak kalau dia mau kumat tuh kayak ada kesetrum gitu dok, gitu kan. Aduh saya udah takut tuh gitu. Nah jadi apa ya, indikator untuk kita angkat beban tanpa membahayakan riwayat yang kita pernah derita itu bagaimana ya dok? Pertanyaannya bagus sekali nih ya. Baik. Nah ini juga menjadi penting ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu perlu tahu apa yang menjadi penyebab saraf kejepit. Apa kata dokter sarafnya Bu? Apa saraf kejepit Bapak Ibu bisa terjadi? Ibu bisa terjadi karena apa? Salah gerakan. Salah gerakan. Postur tubuh yang menahun yang salah gitu. Salah gerakannya kayak apa tuh Bu? Kalau dulu misalnya saya ini kalau ngerjain sesuatu, saya laptop sambil ini. Saraf kejepitnya di mana nih Bu? Di leher. Oh di leher. Oh ya ini sulit ya untuk di leher ya. Nah jadi saraf kejepit memang ada yang di leher, ada yang di pinggang. Biasanya terjadi kalau yang saraf kejepit itu kalau ngangkatnya salah nih Bapak Ibu. Ada yang suka ngangkat aqua galon? Angkat apalah biasanya bapak-bapak ya. Kalau ibu mah saya aja nyuruh suami saya angkat nggak, saya nggak kuat gitu kan. Terus bapak dengan gampangnya iya gitu ya kan, terus saya jalan gitu ya kan. Terus dia taruh aja begini ya kan, salah ya. Posisi mengangkat memang salah ya, ada kesalahan dalam posisi mengangkat. Kalau misalnya saraf kejepitnya di sini mungkin tetap ada sesuatu yang menyebabkan mungkin ibu ngangkat apa ya kan, ini gerakannya salah ya. Nah, sehingga saat kita melakukan olahraga juga harus memikirkan ya. Nah, Bapak Ibu, cara berolahraga itu juga penting. Nah, nanti mungkin ini menjadi bahan untuk Pak Feli ya, mendatangkan apa ini namanya kedokteran olahraga satu atau dokter fisioterapi ya. Karena memang olahraga itu tidak boleh sembarangan. Ada postur-postur yang harus disarankan. Nah, tapi Bapak Ibu secara singkat aja, kan sebenarnya yang penting minimal. Jadi, kalau Bapak Ibu melakukan olahraga, kan yang saya ajarkan sedikit aja ya, maksudnya yang simpel ya. Daerah otot yang kita butuhkan adalah otot lengan, otot tangan, dan otot kaki ya. Kalau gerakan-gerakan yang lain tentunya harus membutuhkan fasilitator ya. Kalau otot lengan, pandangan harus lurus ya, pandangan bukan begini ya. Jadi harus lurus dan kemudian lurus ya, 90 derajat seperti ini ya. Nah, atau Bapak Ibu mempunyai YouTube. Nah, kalau YouTube itu boleh dilihat. Jangan hanya melakukan gerakan, tetapi postur tubuhnya itu harus dijaga. Tetapi kalau secara keseluruhan ini adalah yang paling gampang ya, seperti ini. Tapi pandangannya lurus ya. Gitu ya. Nih. Atau kalau yang tadi yang agak sulit adalah yang tadi Bapak lakukan, misalnya untuk tricep, ini pandangannya harus seperti ini ya, gini ya. Nih. Jadi bukan begini ya, Bapak Ibu kadang-kadang salah tuh. Ya kan? Main lakuin aja nih begini terus begini enggak ya, tapi pandangannya seperti ini nih. Jadi ininya lurus ya. Nah, ini seperti ini. Ya. Sebisanya ya. Nah, itu. Ini yang di daerah leher. Intinya posturnya di daerah leher tidak boleh mendangak, jadi harus sesuai dengan postur aslinya. Maksudnya alignment, posisi alamiahnya ya. Jadi kalau misalnya begini kan kita harus, nah Ibu bisa rasakan. Jadi jangan terlalu tegak, mendangak, jangan terlalu menunduk. Jadi harus sesuai dengan aslinya. Nih ya Bu, Bapak Ibu ya, gini ya.
Nah, bisa dirasakan. Itu untuk leher. Kalau untuk kaki ada yang suka sakit pinggang, ya, ini kursi bisa digunakan. Ya, kursi bisa digunakan ya. Kursi bisa, kalau pegangan di kursi tentunya turun tidak sembarangan begini dong, ya kan? Kan kalau ada ini kan ada pegangannya. Tuh, lihat. Posturnya tegak bukan? Nih ya. Nih, posturnya tegak. Lain kalau Bapak Ibu melakukannya sendiri. Ya, beda ya. Kalau tegak sini kan ini ada pegangannya, gitu ya. Nah, ini juga membantu Bapak Ibu. Kalau misalnya Bapak Ibu takut, nggak perlu pakai kursi, nggak perlu pakai berdiri, duduk juga bisa Bapak Ibu. Tapi mesti tegak. Kalau begini, coba ini lebih gampang benar. Coba kalau tegak Bapak Ibu. Tapi yang disarankan harus tegak ya, bukan bersender. Harus tegak. Ini coba. Berat nggak? Nah, berat nggak? Nah, ya kan? Bisa ini aja udah cukup melatih otot paha atas dengan otot betis. Cukup untuk Bapak Ibu yang osteoartritis ya, yang radang sendi, yang lututnya sakit. Tidak perlu harus berdiri ya Bapak Ibu ya, tidak perlu. Oke. Ya, makasih. Dok, pertanyaan saya itu tentang yang tadi penjelasan terakhir, kalau kita minum obat itu banyak bisa merusak ginjal. Alhamdulillah udah terjawab ya tadi ya. Cuman sekarang saya mau bertanya, apa tuh namanya? Kebetulan ada keponakan yang sakit saat ini sedang dirawat. Dia itu sudah keluar masuk UGD bolak-balik, itu analisa dokternya itu katanya lambung ya, karena dia memang gejalanya tuh muntah, kemudian nyeri, nggak bisa tidur bermalam-malam, terus sudah bolak-balik ke UGD. Hari ini rencana CT scan. Kemarin analisa terakhir dari dokternya katanya ada kemungkinan ada batu empedu. Pertanyaan saya itu batu empedu itu penyebabnya apa ya dok? Karena kan bolak-balik dia minum obat karena dibilang asam lambung, jadi dia tuh minum obat mah itu sudah berbotol-botol ya, tapi nggak ada perubahan gitu. Kemudian terakhir ini dia kalau buang air kecil itu sampai sakit perutnya gitu. Apakah itu gejala dari batu empedu itu gitu dok? Atau apakah juga ada efek dari minum obat asam lambung itu sendiri gitu dok, yang menyebabkan batu empedu? Makasih. Baik Bu, itu ponakannya laki perempuan, umurnya berapa? Laki-laki, insya Allah umurnya 23 atau 20. 23. Ya. Badannya gemuk nggak? Enggak. Enggak. Oke. Ini pertanyaannya bagus ya. Jadi, ini yang tadi yang saya bilang ya, bahwa penyakit kronik sekarang tidak hanya timbul pada orang usia lanjut ya. Dengan gaya hidup yang zaman sekarang ya, itu banyak orang usia muda yang memang menderita penyakit kronik. Ataupun sudah terjadi penyakit-penyakit yang harusnya dideritanya mungkin orang dulu itu 40 tahun ke atas. Ya, Bapak Ibu, batu empedu itu adalah akibat dari kelainan metabolik, dalam arti kesalahan di dalam badan kita ya. Apapun itu, kolesterol yang tinggi mungkin, gula, darah tinggi ya, asam urat. Nah, itu yang bisa disebabkan terutama karena lifestyle yang tidak baik. Apakah lifestyle itu? Olahraga dan makanan. Saya bisa melihat sekali lagi anak sekolah saya, anak saya kelas 2 dan kelas 4. Bayangkan anak kelas 2 setiap hari diberikannya bakso, nugget, mie, sosis, Indomie almost every day. Bayangkan Bapak Ibu. Karena itu memang instan. Jadi hidup kita sekarang mulai dari anak-anak dari kecil sampai tua bentuknya instan ya. Males ya. Sekarang bumbu-bumbu aja gampang Bu. Ya, bener nggak? Ibu lebih pilih ngulek apa beli bumbu Bu? Hah? Beli ya. Apalagi kalau itu ya nanti datang ke dokter saraf ya, ada jepitan nih di tangannya ya kan. Ibu jangan ngulek ya.
Bu, ibu pasti ngulek deh. Ibu jangan ngulek ya. Dokternya bilang begitu ya kan. Terus yang pilihan adalah beli blender. Aduh, blendernya kok ya males ya. Terus jalan-jalan ke hypermart ya kan. Ada ini nih kayak ini seru nih ya kan. Sayur asam daripada gue harus ini tuh ya kan, sambal terasi daripada harus ini tuh, mendingan saya ambil aja, saya taruh. Yang penting anak makan, suami senang, rasanya enak, luar biasa. Nanti coba kalau kalau saya ya udah pakai bumbu itu terus saya masak sendiri. Bukan, saya nggak pernah masak Bapak Ibu. Mbak saya misalnya, mbak saya yang masak Bapak Ibu, mohon maaf. Jadi kalau dia masak dengan bumbu jadi dibandingkan dia masak dengan bumbu yang dia bikin sendiri, enak mana kira-kira? Enak bikin sendiri? Oh, luar biasa Bu. Wah, itu yang saya mau ya. Kalau mbak saya yang dia masak dengan sendiri, dia ulek sendiri ya kan, nggak pakai micin, nggak pakai apa, nggak pakai ini, dengan bumbu jadi yang saya beli. Ini kayaknya enak banget nih ya kan. Ya kan, suami saya datang, ini enak katanya gitu ya kan. Besoknya mbak saya, Pak Bos doyan nih kayaknya, gue beli lagi gitu ya kan. Nah, yang seperti itu ya Bapak Ibu. Makanya, karena apa? Di dalam makanan kemasan itu sudah segala macam banyak. Nah, itu yang akan mengganggu metabolik daripada badan kita. Yang kita tidak tahu, gejala itu tidak akan terasa, gejala itu akan terasa ketika 10 tahun dari sekarang. Jadi, kalau sudah timbul batu empedu, berarti itu 10 tahun yang lalu harusnya sudah terjadi. Sekarang sudah timbul batu ya. Nah, Nah, itu kalau sudah seperti itu, pertanyaan berikutnya adalah bagaimana kita bisa tahu? Ya, kita tetap harus evaluasi ya, karena batu empedu memang gejalanya adalah seperti mah. Tapi memang ada spesifiknya. Cuman ya nanti dijalanin aja ya Bapak Ibu. Tetapi silakan konsultasi sama dokternya untuk terkait rencana selanjutnya. Cuman ini menjadi contoh ya Bapak Ibu, bahwa orang usia muda yang sekarang, Bapak Ibu mungkin melihat artis-artis juga banyak berita yang seperti itu ya. Sehingga mulai sekarang saya sangat senang nih ketika melihat, bekerja mulai dari sekarang ya kan, bersama-sama, mungkin bisa bersama-sama sehat. Nah, mungkin juga nanti disampaikan kepada keluarga-keluarganya yang lain ya, bahwa mulai dari cucu-cucunya sudah harus makanannya dijaga. Jangan sembarangan, jangan mau serba instan. Memang kalau instan itu enak, tetapi kalau saya ya segala sesuatu yang enak itu ya harus dipertanyakan, karena memang kita harus berusaha dulu lah gitu ya kan. Oke, gitu ya Ibu ya. Saya harap sudah jelas. Ya, silakan. Ya, banyak. Makasih Dok. Nah, ini Dok, saya mau menanyakan yang usia lanjut itu, apakah tingginya itu kan kita di sini tiap sebulan sekali ada poswindu. Jadi tahu tinggi badan kita. Nah, usia lanjut itu makin lama kok tingginya makin menurun. Apakah itu ngaruh dengan kita harus gerak otot? Apakah gerak otot itu seperti olahraga itu bisa tingginya tuh nggak turun gitu maksudnya? Gimana itu Dok? Ya baik. Kasih Dok. Pertanyaannya bagus banget ya. Emang sedih ya kalau misalnya badan ininya turun ya. Ya memang salah satu yang membedakan adalah biasanya posturnya, postur tulang ya Bapak Ibu ya. Kalau misalnya turunnya makin lama makin turun, orang tua itu ada namanya osteoporosis ya. Jadi tulang punggungnya mungkin makin lama makin bungkuk. Nah, itu yang memang Bapak Ibu kalau memang merasa bahwa kenapa tinggi badan saya makin tua makin turun ya. Nah, itu memang harus screening untuk pengeroposan tulang. Ya, tapi terus kemudian pertanyaannya apakah saya bisa bertambah tinggi lagi? Ya. Sulit itu ya jawabannya, terpaksa saya jawab enggak, Bu, gitu ya kan. Tetapi apakah ada olahraga yang kemudian bisa membuat posturnya menjadi lebih tinggi? Kalau misalnya sudah terjadi osteoporosis dalam arti pengeroposan tulang, tulangnya sudah begini, kita tidak bisa balikan dia seperti ini. Tapi kalau misalnya karena masalah ototnya, ya, karena masalah ototnya misalnya
tulangnya nggak apa-apa, tetapi kebiasaan Bapak Ibu menjadi bongkok seperti ini, nah itu bisa diatur, diolahragakan supaya Bapak Ibu bisa tegak kembali. Paham ya? Gitu ya Ibu ya. Nah itu nanti tetap sebelum melakukan itu harus konsultasi dulu. Ada masalah nggak di tulangnya, ada masalah nggak di ototnya. Karena kalau Ibu melakukan olahraga tanpa supervisi, tanpa tahu, jangan-jangan nanti malah salah. Nah itu yang berbahaya. Gitu ya Bapak Ibu ya. Gitu ya Ibu ya. Nah, paham ya Bu? Ya. Itu. Ya. Oke, ya Pak. Terima kasih, Dok. Kita dari warga belakang, Dok. Iya, ini Bapak luar biasa loh dari tadi. Banyak bisik-bisik tadi, cuman malu, Dok. Oh. Sepertinya nanti dokter gizi untuk makanan sehat tapi murah, Pak Felix mungkin bisa diorganisir ke sini juga. Oh ya, betul. Yang pertama, Dok, tadi mungkin masalah lutut yang naik tangga dan mungkin juga yang olahraga. Bagaimana kita membedakan antara masalah di lutut, contohnya dia osteoporosis atau ada masalah yang lain. Karena memang kalau kita tahu semakin tua dan kita-kita yang di sini kayaknya semuanya udah tua ini, fungsi organ tubuh itu kan semakin berkurang. Nah, jadi kadang-kadang kita nggak mimpi lagi memang bahwa kita itu bisa begini, bisa begitu, bisa begini seperti anak muda gitu loh. Cuman mungkin yang paling penting kan penjagaan supaya ini. Itu yang pertama tadi yang masalah lutut. Terus kalau umpamanya antara otot dengan kejepit, kadang-kadang kan kenapa sakit di sini ternyata otot bukan kejepit gitu loh. Kadang-kadang kita nggak bisa membedakan, kita takut oh ini kejepit saraf atau gimana gitu loh. Ternyata ototnya yang memang apa salah bagaimana kita nggak tahu. Nah itu membedakannya seperti apa dok? Tadi mungkin penyakit-penyakit yang karena akibat yang sudah lama, contohnya kolesterol sudah lama, akhirnya mengakibatkan ada batu empedu, mungkin ke ginjal gitu. Saya pernah disarankan kalau memang ada batu empedu, kalau tidak mengganggu nggak usah diapa-apain gitu loh. Sama dengan ginjal gitu loh. Cuman kita menentukan ini seperti apa gitu loh, tidak mengganggu ini seperti apa di empedu atau di ini. Ada teman saya itu sudah 40 tahun dan dia punya batu empedu, tapi tidak terganggu dia, tidak ada masalah apa-apa. Cuman kalau kata dokter saya ya tidak sampai ke saluran, jadi jaga aja tidak sampai ke saluran, contohnya seperti itu. Kalau dia ke saluran baru mengganggu, itu harus diangkat katanya. Nah, yang seperti itu seperti apa saran untuk itu dok? Itu aja, makasih banyak. Baik Pak, terima kasih atas pertanyaannya. Nanti kalau saya lupa pertanyaannya dibantu ya Pak. Nomor 1 dulu Pak. Nomor 1 itu soal lutut. Bener ya, lutut. Oke, lutut dengan naik tangga. Oke, gini Pak. Pertanyaannya memang baik sekali. Jadi, kalau lutut, maksudnya Bapak mau kalau naik tangga terus sakit atau naik tangga cepat lelah, mana yang lutut atau bukan? Oke. Kalau Bapak naik tangga, Bapak Ibu, kalau masalahnya di lutut nih, bayangkan ya, kalau masalahnya di lutut, kira-kira perasaan apa yang Bapak rasakan? Apa yang perasaan yang dirasakan kalau masalahnya di lutut ketika naik tangga? Ngilu. Ngilunya di mana Pak ngilunya? Ngilunya di kaki ya, terutama di daerah lutut ya. Jadi kalau naik tangga lalu kemudian merasakan kayaknya bunyi lutut gue kretek-kretek nih, kayaknya kan ada kletek-kletek gitu ya. Atau terus kemudian rasanya tidak nyaman. Apa itu namanya? Rasa ngilu dibilang enggak, gimana ya, berat aja rasanya gitu ya. Terutama di daerah lutut, betis atas sama apa ini? Paha belakang bawah. Pokoknya di daerah paha bawah, yang dekat lutut atau betis yang di atas dekat lutut. Nah, itu biasanya seperti itu. Itu kalau masalahnya di lutut.
Ya, tetapi kalau misalnya naik tangga nih, aduh, naik satu tangganya saya udah ngos-ngosan nih. Aduh. Nah, itu ada dua biasanya ya. Kalau dia punya penyakit kronik ya memang harus konsultasi. Apakah ada masalah di jantungnya, apakah ada masalah di parunya. Tetapi Bapak Ibu jangan parno dulu, jangan-jangan gue sakit nih kayak gini ya. Belum tentu karena memang nggak biasa naik tangga. Jadi staminanya kurang baik untuk naik tangga gitu ya. Jadi mungkin dengan jalan, mungkin dengan aktivitas fisik yang ditambah sesuai dengan polanya, itu mungkin naik tangga yang tadinya cuman bisa 1 lantai, sekarang mungkin bisa 2 lantai. Gitu ya. Atau kalau memang punya penyakit kronik, ya harus dibilang sama dokternya untuk dievaluasi, ada masalah nggak di jantung saya. Karena kalau penyakit kronik sebaiknya kontrol ke dokter jantung dan dokter penyakit dalam harus rutin. Dokter jantung kalau tidak ada masalah setahun sekali, 2 tahun sekali harus kontrol ya. Gitu ya Bapak. Itu pertanyaan nomor 1. Pertanyaan nomor 2. Yaitu apa tadi Pak? Batu empedu nomor 3. Membedakan antara sakitnya otot Atau sakit saraf kejepit. Oke. Dan tambahannya satu lagi dok, kalau kita sering kram kaki, ini. Terutama malam hari. Betul. Nah itu kenapa? Kekurangan zat apa dok? Ya, orang tua datang ke saya suka ya, aduh ya kan, kenapa di malam hari saya bisa bangun kaki saya kram gitu ya. Bisa kekurangan garam. Garamnya biasanya adalah natrium, kalium, kalsium, dan magnesium. Tetapi kalau Bapak Ibu merasa bahwa makanan saya sebenarnya baik-baik saja, itu berarti masalah di ototnya. Karena ototnya fungsinya makin turun Pak, mohon maaf ya kan, dia terpaksa saya harus bilang ya, bahwa fungsinya makin turun sehingga otot kelelahannya lebih cepat. Itu artinya ototnya lelah. Jadi apa yang harus dilakukan dulu sebelum Bapak pergi ke dokter adalah stretching sebelum tidur. Ya, stretching sebelum tidur. Pertanyaannya bagus, caranya seperti apa? Caranya adalah kalau nggak punya masalah pinggang, ya nggak punya masalah pinggang, boleh dilakukan seperti ini. Kira-kira kalau seperti ini ketarik nggak? Tarik, oke. Nah, kelihatan nggak Pak? Seperti ini nih Pak. Nah, nih ketarik ya. Dok. Nah, ketarik. Kalau misalnya punya masalah pinggang, apa yang harus saya lakukan nih ya? Aduh, nih duduk ya, duduk di kursi juga bisa. Ya, di ranjang juga bisa ya Bapak Ibu ya. Ini boleh begini, ini ditarik. Nah, coba Bu. Sakit ya? Nah. Itu sebelumnya dok ya? Artinya sebelum tidur? Belum tidur Pak. Karena Bapak tidak pada saat udah kram? Oh iya dong. Kan kita ngomonginnya pencegahan Bapak. Ya, kita kan ngomongin pencegahan ya. Nah kalau sudah pada saat kram ya caranya memang harus ditarik. Ya karena kram ya. Nah terus kemudian kalau misalnya gini sulit karena ini kan harus menahan gravitasi dong. Ini berat ya. Tapi kalau misalnya di kasur juga bisa ya pakai anduk Pak, anduk. Nah ya Pak Broto pintar ya, anduk ditarik satu kaki. Tarik sampai ininya terasa. Ya. Atau supaya lebih romantis Bapak Ibu, jangan kerjain sendirilah ya. Minta tolong sama istrinya atau sama bapaknya ya. Bapak Ibu tiduran, tarik dorong ininya ya, lebih romantis. Ada perbedaan antara ngejorokin dengan dorong ya. Cuman jangan dijorokin. Didorong yang baik kan biar romantis gitu loh. Gitu ya. Gitu ya Pak. Nah soal pinggang. Gejala tipikal yang dirasakan kalau ada saraf kejepit di pinggang adalah ketika berjalan itu ada rasa sakit. Ya, sakitnya bagaimana? Sakit yang menjalar dari pinggang ke kaki ya, disertai gejala kesemutan dan seperti disengat sama listrik. Itu kalau saraf kejepit. Kalau jalan sakit ya, dan akan semakin berat kalau misalnya semakin berat saat dia berjalan ada sengatan gitu rasanya. Ya.
Bapak Ibu, tipikal sarafnya kena adalah apabila ada kesemutan, menjalar, dan seperti tersengat listrik. Itu sarafnya yang kena. Ya. Jadi kalau misalnya tidak ada gejala seperti itu, mungkin saja otot. Itu ya Pak. Nah, kalau otot caranya adalah stretching Pak Ibu. Stretching ya. Nah itu, tapi kalau misalnya memang ada gejala-gejala tipikal yang tadi saya sarankan, yang saya bilang harus segera berobat. Tapi kalau sekali lagi, kalau Bapak Ibu ragu-ragu silakan konsultasi ke dokternya. Jangan ragu-ragu untuk konsul. Kan kita belajar Pak, jadi tempat bertanya Pak. Gitu ya Pak. Nah, nomor 3, apa tadi Pak? Batu empedu. Oke. Batu empedu ini masih dari satu dokter ke dokter yang lain itu berbeda Pak, tergantung pasiennya. Ya. Tetapi kalau saya nih ya, kalau ada pasien batu empedu dengan penyakit kronik yang datang ke saya, udah usia lanjut di atas 40 tahun biasanya, kecuali yang 70, 80 tahun ya, mungkin saya akan bilang sementara boleh diamkan di situ bila tidak ada gejala. Tetapi kalau usianya masih muda, sama seperti mungkin keponakannya ibu, ya kan, atau mungkin 40, 50 tahun, penyakit kroniknya mungkin ada tetapi bisa terkontrol, saya tetap sarankan untuk diambil. Kenapa? Bapak bayangkan batu berada di dalam badan Bapak, berada di dalam saluran, berada di dalam empedu. Empedu itu kayak balon dikit ya. Nah, bayangkan itu ada mukosa ya, ada kayak bibir ya, bibir atau bagian dalam mulut nih. Itu kan halus sekali ya. Bayangkan itu ada batu atau bayangkan Bapak makan kerupuk aja yang keras. Apa yang akan terjadi? Bisa saja luka itu mukosanya ya, mukosa mulut ya, itu namanya ya kalau saya bilang ya. Nah, bayangkan kalau batu itu ada di dalam mukosa daripada daripada balon si empedu. Empedu itu punya balon ya, terus kemudian ada salurannya gitu ya. Bayangkan kalau dia itu ada di dalam empedunya. Kira-kira dia akan berjalan nggak? Akan goyang-goyang nggak? Ya? Ya kan dia akan bergoyang-goyang, Bapak Ibu. Kira-kira kalau dia bergoyang-goyang akan melukai nggak? Betul. Nah, itu yang saya sebenarnya, kalau saya, sekali lagi, ini dokter dengan satu yang lain berbeda. Kalau saya tetap akan menyuruh untuk diangkat. Itu satu alasannya, karena itu akan menyebabkan luka di empedunya ya. Yang kedua, sekali lagi, balon ada salurannya, benar ya? Nah, kalau batu itu jalan-jalan ya, batu itu jalan-jalan. Kalau batunya besar, kira-kira dia bisa masuk ke dalam saluran nggak? Kalau lubang saluran